Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera buat kita semua. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita akan mulai ibadah kita pada saat hari ini, kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami, baik kami di keluarga maupun sidang jemaat-Mu Tuhan yang sedang live streaming buat kami Tuhan. Kami percaya, kami berdoa Engkau jamah, Engkau sucikan dan kuduskan Tuhan, agar sidang jemaat-Mu sama-sama diberkati oleh Tuhan. Segala kuasa bentuk apapun yang coba mengganggu dalam kami Tuhan online saat hari ini, kuasa kegelapan, kuasa si setan, kuasa-kuasa pengaruh di udara yang coba ingin merebut, yang coba ingin mencuri kebenaran firman Allah, kami berdoa, kami patahkan, kami usir, kami tolak, patahkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa, darah Yesus membentengi kami, sehingga apa yang kami akan sampaikan itu semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami pertaruhkan ini semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan buka ibadah kami pada saat hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan angkat satu pujian yang berkata, bersyukurlah. Pada saat hari ini kita harus bersyukur kepada Tuhan. Amen. Karena Tuhan Yesus itu adalah baik buat kita. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kini saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah walaupun kami tidak lihat, tetapi dengan mata iman kami Tuhan, kami melihat Engkau yang adalah Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah satu-satunya yang dapat menolong kehidupan setiap kami Tuhan. Baik sidang jemaat-Mu Tuhan, di rumah masing-masing, kami berdoa Tuhan, firman Allah kiranya Tuhan selalu menuntun kehidupan mereka.
Ketika firman Allah akan ditebarkan Tuhan di tempat ini, kami berdoa Tuhan, yang sakit jemaatmu disembuhkan, yang lemah jemaatmu dipulihkan Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan, Tuhan sempurnakan kehidupan mereka. Dan dalam berbagai-bagai masalah, angkat masalah mereka, gantikan penuh dengan sukacita. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang kami akan sampaikan itu tidak terbuang begitu saja, tetapi menjadi di dalam kehidupan kami, menjadi berkat dan kekuatan untuk kami semua dan sidang jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Inilah yang menjadi doa kami. Kami akan sambut firman-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-33. Mazmur 33 ayat yang ke-12. Mazmur 33 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Allah. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Puji Tuhan. Kita saat-saat hari ini dalam pandemik, sudah masuk pandemik yang ketiga. Dalam hal ini saudara, kita tidak bisa berharap kepada manusia, berharap kepada orang tua, berharap kepada anak kita, berharap kepada saudara-saudara sekalian. Tetapi saat hari ini kita cukup bangga, cukup berbahagia, karena kita memiliki Allah ialah Tuhan. Puji Tuhan. Ada bangsa-bangsa yang lain saudara yang dapat, yang bukan Allahnya ialah Tuhan. Contoh saudara, ada bangsa lain yang Allahnya bukan Tuhan. Saya tidak sebut di beberapa daerah, tetapi yang saya ingin katakan ialah mereka adalah penyembah-penyembah matahari, yang menurut kepercayaannya matahari itu adalah sinar yang dari Tuhan. Itulah Tuhan yang mereka sembah. Yang lainnya adalah pohon-pohon besar, yang menurut kepercayaan mereka itu adalah Tuhan mereka. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, Tuhan kita bukan matahari, Tuhan kita bukan pohon besar, Tuhan kita bukan air, tetapi Tuhan kita adalah Allah yang ada di dalam kerajaan sorga. Amin saudara. Nah, disinilah kita percaya bahwa Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang hidup, Tuhan kita yang berkarya atas hidup kita. Puji Tuhan, kita berkumpul di tempat ini adalah orang yang sangat yang berbahagia, yang memiliki Allahnya ialah Tuhan. Kita harus percaya dengan iman. Walaupun kita tidak pernah melihat Tuhan, tetapi kita harus percaya dengan iman kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Saudara, Daud sebagai raja tentu tidak sedikit pergumulannya, permasalahannya, baik dalam permasalahan keluarga, baik dalam permasalahan tekanan-tekanan dari dia adalah seorang raja, tetapi dia fokus kepada Tuhan, dia fokus kepada Allahnya. Karena apa saudara? Dia banyak kecewa dengan orang lain. Dia sampai dalam pergumulannya membawanya dia dalam segala dosa dan harus melewati semuanya itu. Tetapi dia berdoa terus kepada Tuhan, dia bergumul terus kepada Tuhan. Tuhan, jangan ambil roh-Mu dalam aku. Itulah yang menjadi perkataan Daud, itulah yang menjadi perkataan iman kita. Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Saudara bayangkan sejauh mana penglihatan saudara. Coba kita buka di dalam 1 Petrus pasal ke-8. 1 Petrus pasal ke-8. 1 Petrus pasal ke-8. 1 Petrus 1 ayat yang ke-8, maaf. 1 Petrus 1 ayat yang ke-8.
1 Petrus 1 ayat yang ke-8 demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, perhatikan, sekalipun kita belum pernah lihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena itu kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Puji Tuhan. Kita yang belum pernah melihat dia, firman Allah berkata, namun kita semua adalah umat-umat Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Apakah saudara pernah melihat dia? Tidak pernah. Coba sejauh mana penglihatan saudara untuk dapat melihat dia? Tidak bisa. Tetapi kita di sini saudara luar biasa. Yesus telah memandang dari sorga segala apa yang telah kita perbuat. Baik saudara berbuat baik atau saudara berbuat kejahatan. Saudara, sekian kali kami membawakan kebenaran firman Allah, dan saya tidak pernah bosan-bosan berkata kepada saudara untuk hal yang baik dan hal yang tidak baik. Apakah hal yang baik itu? Tentunya masuk gereja, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, memberikan persepuluhan untuk pekerjaan Tuhan. Karena ini bukan aturan dari manusia, tetapi aturan dari firman Allah. Apakah saudara mau bukti? Nanti kita buktikan. Itu pekerjaan baik saudara. Apakah pekerjaan jahat? Tidak pernah ibadah, tidak pernah memuliakan nama Tuhan, tidak pernah memberikan korban persembahan, tidak pernah memberikan persepuluhan. Itulah pekerjaan yang jahat. Bukan saya katakan saudara jahat, bukan. Tetapi marilah kita lakukan pekerjaan baik untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saudara, untuk apa kita bekerja? Saudara waktu belum ada pekerjaan minta kepada Tuhan kan? Tuhan berikan aku pekerjaan yang terbaik yang dari Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat saudara. Sudah berapa kali saudara keluar masuk pekerjaan mungkin, atau memang saudara bertahan di pekerjaan itu. Tetapi apakah itu saudara sudah bersyukur kepada Tuhan? Tuhan terima kasih Tuhan, pekerjaan yang Tuhan berikan adalah yang terbaik buat saya. Nah, kalau saudara sudah diberikan pekerjaan yang terbaik, apa yang saudara harus lakukan? Tentunya kebaikan yang Tuhan berikan kepada saudara. Apakah kebaikan itu? Ya saudara bisa pikir sendiri. Jangan kebaikan itu kita singkirkan. Hati-hati saudara. Tuhan bisa mengambil pekerjaan saudara. Betul. Saya berkata di mimbar ini, saya berkata saudara hati-hati dengan pekerjaan yang saudara bangga-banggakan. Tuhan bisa ambil. Besok pun Tuhan bisa ambil. Diambil besok, diputuskan oleh kantor, Anda resign, Anda keluar. Hati-hati saudara. Begitu juga dengan pekerjaan, kita minta pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Dan oleh sebab itu saudara, dengan bagaimana kita melihat kebaikan Tuhan, tentunya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Yesus memandang dari saudara, kita lihat Mazmur 33. Mazmur 33 Mazmur 33 kita lihat ayat 13 dan 14. Coba saudara perhatikan. Tuhan memandang dari sorga. Dia melihat dari sorga. Ia melihat semua anak manusia. Coba saudara, pandangan seperti Allah ada atau tidak? Tidak ada. Yang memandang semua umat manusia yang di muka bumi ini. Baik manusia yang berbuat kejahatan, yang tidak ibadah, yang tidak memuliakan nama Tuhan, yang tidak memberikan persembahan, yang tidak memberikan korban syukur untuk kemuliaan nama Tuhan, yaitu perpuluhan. Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat anak manusia dari tempat kediamannya yang ia miliki. Semua penduduk di bumi, tidak ada satupun yang terlewat.
Rambut pun, sehelai rambut kita jatuh, Tuhan lihat, Tuhan perhitungkan. Apalagi kita mau ke sana, mau berjalan, atau kita mau bekerja, atau kita mau ke gereja, atau kita mau memberikan korban persembahan lain, Tuhan pantau dari kediaman yang maha tinggi, yaitu sorga yang mulia. Puji Tuhan. Kalau di dalam Efesus pasal kedua, Efesus pasal yang kedua, saudara, coba kita buka Efesus pasal kedua ayat yang ke-8. Efesus 2 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu atau kita diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Jadi jangan coba-coba ini karena hasil pekerjaan kita, hasil usaha kita, bukan. Tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Coba perhatikan. Pekerjaan saudara, usaha saudara, bisnis saudara, katakan kepada Tuhan, ini bukan hasil usaha kami, ini bukan hasil pekerjaan kami, ini bukan karena bisnis kami, tetapi itu semua pemberian Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi untuk apa kita bekerja? Ya untuk Tuhan. Untuk apa kita usaha? Ya untuk Tuhan. Untuk apa kita bekerja? Ya untuk Tuhan. Saudara udah diberikan pekerjaan yang terbaik dari Tuhan, saudara lupakan Tuhan. Hati-hati. Hati-hati saudara. Kita ini sudah beribadah sudah sekian lama. Dari tahun 2000 atau 2001. Di saat-saat kita bisa onsite, bisa bertatap muka, sangat banyak yang setia kepada Tuhan. Saya bilang jujur. Tetapi di saat online, di saat kita tidak bertatap muka, disitulah kelemahan-kelemahan iman terjadi. Disitulah persembahan-persembahan saudara tidak dapat berikan. Apakah itu memuliakan nama Tuhan? Tidak. Bukan itu memuliakan nama Tuhan. Disitulah Allah ingin memperlihatkan orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ada ayatnya. Saya ingat di dalam Maleakhi, coba kita buka di Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan. Coba saudara perhatikan, maka kamu akan melihat sekali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Ada orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Ini suatu perbedaan yang panjang dan besar dan luas, saudara. Perbedaan orang yang ibadah dan yang tidak beribadah itu bukan hanya sebatas jengkal atau sebatas jari saya, bukan. Tetapi jauh, sudah jauh dari Tuhan. Maka kalau orang yang sudah jauh dari Tuhan, orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, Allah sendiri yang akan menghukum saudara dan saya. Tetapi ketika kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, ketika kita berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan, ketika kita beribadah untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan, disitulah kuasa Allah dinyatakan oleh Allah sendiri. Disitulah mujizat Allah nyatakan sendiri buat saudara. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Yang lemah Tuhan pasti berikan kekuatan. Yang bimbang pasti Tuhan akan memberikan kesembuhan dan kelebihan dan cukup untuk saudara. Yang dalam berbagai masalah Tuhan akan memberikan pekerjaan yang terbaik dan masalah itu diangkat dan memberikan sukacita. Puji Tuhan. Ini ada statement dari Daud. Coba saudara perhatikan, ini statement dari Daud. Mazmur pasal yang ini yang terakhir. Mazmur pasal yang ke-23 kalau tidak salah. Oh ya betul. Ini statement dari Daud. Saudara perhatikan. Mazmur 23 ayat ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku
seumur hidupku. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-6. Dan aku, Raja Daud ini seorang raja yang super sibuk. Sibukan mana saudara dengan Daud? Tentu saya akan mengatakan sibukan Daud. Saudara hanya bekerja. Saudara hanya pengusaha. Saudara hanya menjadi pembisnis. Tetapi Raja Daud dengan kekecewaannya dengan Raja Daud itu sangat sibuk. Tetapi dia berkata, aku akan diam di dalam rumah Tuhan sampai sepanjang masa. Karena kehidupan saudara, jika saudara dekat dengan Tuhan, katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, aku dan seisi keluargaku, aku akan memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Amin. Inilah statement di Mazmur pasal ke-33 juga ada saudara. Mazmur pasal 27. Mazmur 27 ayat yang keempat. Coba kita perhatikan. Mazmur 27 ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Bapa, itulah yang Daud ingini. Apakah Daud minta menjadi seorang raja? Tidak. Apakah Daud minta dia menjadi ada tahtanya? Tidak. Apakah Daud minta pekerjaan? Tidak. Apakah Daud minta usaha? Tidak. Tetapi satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang Daud ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupnya Daud, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya Tuhan. Amin. Amin. Disitulah kita akan dapat menikmati baitnya Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan. Saudara, itu dalam kebaikan. Kalau saudara dalam pekerjaan tidak baik, saudara, apakah saudara dapat melihat Tuhan? Tidak mungkin. Apakah saudara dapat menyaksikan cinta kemurahan Tuhan? Tidak mungkin. Apakah saudara dapat menikmati baitnya Tuhan? Tidak mungkin. Karena apa? Karena saudara tidak pernah beribadah. Ya online saja nggak jadi masalah. Kita percaya bahwa semuanya ini adalah rencana Tuhan. Amin. Amin. Jadi kita harus membenarkan diri kita. 2021 yang lalu kita banyak kesusahan, kita banyak kecewa, banyak problema, banyak rintangan dan cobaan yang kita hadapi. Tetapi puji Tuhan, kita dapat menginjak tahun 2022 ini dengan cinta kemurahan Tuhan, dengan kasih Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita sampai saat hari ini. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau setia kepada Tuhan. Memang kesetiaan saya tahun 2021 saya akan tinggalkan. Tetapi mulai detik ini, 2022 ini, kita akan setia kepada Tuhan. Kita akan melihat cinta kemurahan Tuhan. Kita akan menyaksikan kemurahannya dan menikmati baiknya Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah firman-Mu yang telah datang kepada kami. Kiranya seluruh bangsa akan melihat Engkau, yang adalah Tuhan Allah yang besar, yang kami tidak banding-bandingkan dengan manusia apapun, karena Engkau Allah yang tidak pernah ada bandingannya. Engkau Allah satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Tuhan dapat mengampuni setiap kesalahan kita 2000 tahun 2021 yang lalu. Dan kita akan menginjak tahun 2002 ini Tuhan. Kami berdoa buat sidang jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan yang bermalas-malasan, Tuhan berikan kesetiaan. Yang tidak setia akan terus memberikan kesetiaan buat sidang jemaat-Mu. Agar kami terus memuliakan nama Tuhan. Agar terus kami dapat menyaksikan kemurahan-Mu dan menikmati seluruh baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan diberkati oleh Tuhan. Kami akan dilawat oleh Tuhan. Kami akan selalu Tuhan sertai dalam kehidupan kami. Dari pagi, siang, sore sampai pada malam hari ini. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan selalu jaga. Tuhan akan selalu sertai. Tuhan akan selalu membina saudara. Supaya dalam kehidupan kami, kehidupan saudara diberkati luar biasa oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Kami berdoa buat sidang jemaat-Mu Tuhan. Saat
saat hari ini dalam ingin memberikan korban persembahan pertama maupun kedua, maupun uli hasil maupun persembahan persepuluhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan curahkan berkat, Tuhan gerakan hidup mereka, Tuhan gerakan hidup mereka, agar kehidupan mereka layak di hadapan Tuhan, untuk menyaksikan cinta kemurahan-Mu, untuk menikmati baiknya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami akan memberi, Tuhan jamah. Setiap kami akan memberi, Tuhan sertai kami. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Inilah menjadi doa kita, inilah menjadi doa kami Bapa di dalam surga. Kami akan akhiri ibadah malam hari pada saat hari ini. Kami berdoa Tuhan, saat hari ini Tuhan, kiranya Tuhan saja akan selalu menyucikan kami, menguduskan kami, memberikan kami kehidupan, memberikan kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Kita angkat tangan, kita sama-sama terima berkat dari sorga, dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang Kudus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus akan selalu menyertai kita saat hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat untuk kita semua. Salam sehat.